Shalom, selamat pagi semua. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan meneruskan tema besar kita pada suku yang kedua tahun 2020, yaitu tentang Roh Kudus. Dan pagi ini secara khusus saya akan bahas tema baptisan Roh Kudus dan api. Dan secara lebih terperinci, saya ingin membahas tentang baptisan api. Hari ini kita akan belajar bersama tentang baptisan api, the baptism of fire. Saudara, saya mau bacakan mulai dari Injil Lukas pasal yang ketiga. Sebenarnya ada dua rangkaian firman Tuhan di dalam Injil Matius dan juga di dalam Injil Lukas. Cuma untuk perkongsian firman Tuhan pagi hari ini, saya mau membaca dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Saudara, sebenarnya bahagian firman Tuhan ini agak panjang. Saya mau pertama-tama menjelaskan tentang pernyataan Yohanes yang pertama, bertobatlah, ataupun baptisan pertobatan. Saudara, dalam bahasa aslinya, saya cuma mau membaca bahasa Inggris karena lebih tepat menerjemahkan bahasa asli, bahasa Yunaninya adalah baptism of repentance for the forgiveness of sins. Baptisan pertobatan. Ini merupakan satu kalimat yang cukup menarik, di mana Yohanes Pembaptis mengaitkan baptisan air dengan pertobatan. Itulah dia namakan dia sebagai baptisan pertobatan. Dan saya katakan di sini, saudara boleh rujuk dalam PowerPoint masing-masing, bahwa baptisan air itu menandakan bahwa orang itu sudah bertobat, dan karena pertobatannya, dosanya akan diampuni, atau Tuhan akan mengampuni dosanya. Itulah maksudnya baptisan pertobatan. Dan saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis membaptiskan ramai orang di Sungai Yordan, membaptiskan mereka di dalam air, dan istilah atau kalimat baptisan berarti diselam di dalam air. Maksudnya kalau baptisan immersion, mereka yang dibaptiskan itu diselam
di dalam air. Mereka menjadi basah sepenuhnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau terus membaca ayat yang ke-7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudara, kalimat ini ataupun pertanyaan atau pernyataan Yohanes Pembaptis ini bukan senang untuk dimengerti. Coba saudara bayangkan saudara berada di tepi sungai Yordan. Mungkin saudara salah satu dari antara mereka yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Biasanya kalau orang datang untuk dibaptis, kepimpinan gereja akan mengalu-alukan calon baptisan. Mana tahu mereka akan jadi anggota jemaah gereja dan mungkin dapat menyumbangkan keuangan dan melayani bersama. Namun dalam pernyataan Yohanes, dia memberi satu amaran yang keras. Dia memberi satu teguran yang keras. Dia melihat orang banyak datang kepadanya untuk dibaptis, tetapi dia mengatakan, kamu ini keturunan ular, ular beludak. Dan Yohanes mengatakan, siapa yang mengatakan kepada kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan datang? Apakah maksud Yohanes tentang perkara ini? Saya mau terus membaca ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah jawaban Yohanes Pembaptis, bagaimana orang terselamat dari murka yang akan datang dengan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan kamu berpikir dalam hatimu, ini kata Yohanes Pembaptis, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, mungkin satu halangan utama orang Yahudi atau orang Israel adalah mereka sangat megah. Mereka sangat bermegah atas keturunan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka amat megah karena mereka merupakan keturunan Abraham. Seperti yang tercatat dalam Alkitab, janji Tuhan tentang tanah perjanjian bumi Israel diberi pertama-tama kepada Abraham. Jadi keturunan Abraham pada abad yang pertama, orang Yahudi keseluruhan amat berbangga tentang keturunan mereka. Namun secara rohani, kalau berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, keturunan kita, asal usul kita, tidak ada kena-mengena dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting setiap pribadi, setiap insan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan dari mana mereka lahir atau di tempat di mana mereka lahir, dari keturunan suku atau kaum mana, tetapi mereka harus hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, dalam ayat yang kelima tadi ada satu pernyataan yang cukup menarik, di mana Yohanes Pembaptis mengatakan semua manusia akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. All flesh shall see the salvation of God. Saudara, maksudnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Bukan lagi Tuhan hanya berbicara kepada bangsa pilihannya, orang Yahudi, tetapi Tuhan mau menyelamatkan semua manusia dari segala suku dan bangsa, menjadi wadah di mana Tuhan mau menyelamatkan
umat manusia dari setiap suku, kaum, dan bangsa. Itulah sebabnya, saudara, tidak ada kelebihan kalau saudara berasal dari keturunan Abraham atau orang Yahudi tulen dan sebagainya. Yang penting adalah hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya bacakan beberapa ayat yang seterusnya. Semua ini adalah pernyataan Yohanes Pembaptis. Kapak sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, di tempat ini, dalam ayat ini, mengandungi untuk kali pertama perkataan api. Yang kita mau bahaskan tentang baptisan api pada pagi hari ini. Saudara, saya mau beri sedikit peringatan atau nasihat bagi setiap pendengar, karena mungkin khotbah ini agak panjang, slide pun lebih 20, dan kalau dalam rumah saudara masing-masing, ini saudara boleh dengar bahagian satu dan bahagian yang kedua. Mungkin saudara dengar kalau sudah letih sebelah pagi, nanti baru sambung sebelah petang, sebab baru kita sampai tentang api. Saudara perhatikan perkataan api, sebab ada kaitan kemudian dengan pernyataan Yohanes tentang baptisan Roh Kudus dan api yang Yesus akan lakukan. Dan saya mau terus mengatakan apakah yang dimaksudkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebenarnya ayat yang seterusnya memberi kita jawaban kepada pernyataan Yohanes tentang buah yang sesuai dengan pertobatan. It is actually very practical. Secara praktiknya, pertobatan itu adalah suatu tindakan. It's an action. Dan Yohanes memberi gambaran, sebab ramai orang datang kepadanya. Ada dua kumpulan atau golongan orang yang datang kepadanya. Yang pertama tentang orang awam. Dia memberitahu kepada orang awam, kalau saudara ada dua helai baju, berikan satu kepada